Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita layak haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan subuh yang indah. Seusai kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kita lanjutkan dengan belajar bersama. Semoga belajar di awal waktu pagi semacam ini makin barokah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan besar beliau dalam membimbing umat sehingga kita bisa merasakan indahnya Islam sampai detik ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah taala, kita mau membahas tentang sebuah peristiwa yang menjadi sengketa pertama yang muncul di alam ini. Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan Adam, Allah telah menciptakan malaikat dan juga jin. Dan di antara jin itu ada yang bernama iblis. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Sebelum Allah menciptakan Adam, Allah menyampaikan berita ini kepada malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah bahwa bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabbmu menyampaikan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwasanya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kemudian para malaikat itu mengatakan, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang nanti akan berbuat kerusakan di muka bumi, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah di muka bumi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan kami banyak bertasbih kepadamu dan menyucikanmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian Allah mengatakan, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ayat ini sering menjadi salah satu di antara ayat yang menjadi titik perbedaan antara ahlu sunnah dengan selain ahlu sunnah, antara tafsir para ulama dengan tafsir orang liberal, sehingga disyarat-syarat sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Maka penting sekali kalau kemudian kita perlu membacanya, menggalinya. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran yang benar dan pelajaran yang lurus dari ayat yang tadi kita baca. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali terlebih dahulu dengan memahami makna khalifah yang disebutkan dalam ayat yang tadi kita baca. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Rabbmu mengatakan kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Apa yang dimaksud dengan khalifah? Ada yang bilang bahwa khalifah itu artinya pemimpin. Sehingga ketika manusia memotivasi kepada yang lain, kita semuanya adalah pemimpin, maka kita harus bisa memimpin diri kita sendiri, memimpin alam ini dan seterusnya. Ada yang mengatakan khalifah yang dimaksud adalah mengatur bumi. Kita jadi khalifah maka kita harus mampu untuk mengatur bumi ini. Dan aneka tafsir yang lain yang mungkin sering kita dengar dalam ceramah-ceramah. Khalifah secara makna bahasa artinya adalah pengganti. Khalifah artinya pengganti. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi pemimpin kaum muslimin, gelar beliau apa? Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau digelari Khalifatu Rasulillah? Karena beliau adalah penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin kaum muslimin. Bukan pengganti sebagai nabi, tapi pengganti dalam memimpin kaum muslimin. Sehingga beliau disebut sebagai Khalifatu Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa pemimpin disebut khalifah? Sehingga ada sebutan Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali dan seterusnya. Karena pemimpin itu menggantikan pemimpin sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Daud alaihissalam sebagai khalifah. Ya Dawudu, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi. Wahai Daud, sesungguhnya kami jadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi. Maksudnya adalah sebagai pemimpin pengganti. Daud sebagai pemimpin pengganti Talut. Setelah Talut ditunjuk oleh sang nabi untuk jadi raja, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Daud sebagai penggantinya. Fahkum bainan nasi bil haqqi, maka tegakkanlah kebenaran di tengah umat manusia. Baik. Maka khalifah disebut khalifah karena dia adalah pengganti. Pemimpin disebut khalifah karena dia pengganti dari pemimpin sebelumnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setelah wafatnya Abu Bakar, beliau awalnya digelari dengan khalifah. Sehingga orang nyebutnya khalifati Rasulillah. Penggantinya pengganti Rasulullah. Maksudnya apa? Abu Bakar. Lalu beliau merasa ini kalau semuanya dikasih gelar khalifah nanti terlalu panjang. Saya sebagai pengganti yang kedua, ini nanti kalau pengganti ketiga, keempat jadi panjang sekali. Khalifati Rasulillah. Yang keempat khalifati Rasulillah. Akhirnya beliau meminta kepada masyarakat, panggil saja saya Amirul Mukminin. Dan itulah sejarah pertama dalam Islam. Orang yang pertama kali jadi pemimpin kaum muslimin yang bergelar Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walaupun sebelumnya sudah ada penyebutan Amirul Mukminin untuk Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash pada tahun 2 Hijriah diutus oleh Nabi SAW untuk memimpin pasukan dalam ekspedisi Badr Sughra, Badr kecil. Karena perang Badr ada dua ya. Ada Badr Akbar dan ada Badr Sughra. Ada Badr kecil, Badr Kubra dan Badr Sughra. Untuk Badr Kubra, perang Badr yang kita kenal. Sedangkan Badr Sughra itu adalah ekspedisi pasukan yang diutus oleh Nabi SAW, dipimpin oleh Abdullah bin Jahash. Dan ketika itu Abdullah bin Jahash dipanggil oleh pasukannya dengan Amirul Mukminin. Maka orang pertama yang dipanggil Amirul Mukminin Abdullah bin Jahash. Tapi pemimpin pertama yang dipanggil Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Baik. Abu Bakar radhiyallahu anhu dipanggil dengan Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah penggantinya Rasulullah. Selanjutnya, Adam disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah. Artinya apa, Pak? Pengganti. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan jadikan di muka bumi ini khalifah, seorang pengganti. Ulama beda pendapat, siapakah yang berstatus sebagai khalifah di sini? Apakah Adam saja ataukah seluruh anak keturunannya? Ada dua ahli tafsir, ada dua tafsir yang disampaikan oleh para ulama dalam masalah ini. Sebagian ulama ada yang mengatakan yang dimaksud dengan khalifah di sini khusus untuk Adam. Dan ada yang mengatakan ini berlaku untuk semua umat manusia. Dan pendapat kedua ini yang lebih kuat, dan ini pendapat jumhur mufassirin, dinilai lebih kuat oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Mengingat di lanjutan ayat, ketika malaikat mendapatkan berita ini, mereka mengatakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka mengatakan, apakah engkau ya Allah akan menjadikan makhluk di muka bumi ini yang menumpahkan darah dan berbuat kerusakan? Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Menumpahkan darah dilakukan oleh satu orang tidak mungkin. Apalagi yang tercipta adalah manusia terbaik di antara manusia yang lain yang diciptakan oleh Allah ketika itu, yaitu Adam alaihissalam, yang beliau merupakan seorang nabi, bukan orang jahat, karena beliau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, pada saat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini,
para malaikat mengatakan, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima?" Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi? Apa yang dimaksud dengan berbuat kerusakan? Berbuat kerusakan di sini maknanya adalah berbuat maksiat. Karena merusak permukaan bumi itu bentuknya adalah dengan melakukan maksiat. Kalau eksploitasi alam itu termasuk kerusakan di muka bumi atau tidak? Eksploitasi alam itu termasuk kerusakan di muka bumi atau tidak? Termasuk. Berarti kita termasuk perusak semuanya. Kita bangun rumah itu kan geser sawah ya Pak. Kita bangun rumah berarti pasti nebang pohon. Kita menggunakan gas alam atau menggunakan minyak bumi, pasti di situ ada kegiatan eksploitasi alam. Pemanfaatan alam selama dilakukan secara terukur dan benar tidak masuk kategori merusak bumi. Karena manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bumi ini dan berikut isinya untuk mereka manfaatkan. Dan sebagai konsekuensi dari pemanfaatan itu adalah dia harus nebang pohon, dia harus ngeruk gunung, dia harus nguruk laut, dia harus menggali sesuatu, dia harus membakar sesuatu dan seterusnya. Sehingga bisa dipastikan manusia akan melakukan pemanfaatan alam dengan cara merusak sebagian alam. Tapi itu untuk kesejahteraan bersama. Baik. Sehingga makna yufsiduna fil ard, makna merusak permukaan bumi, itu tidak dipahami sebagai pemanfaatan alam. Kalau dipahami sebagai pemanfaatan alam, maka siapapun pasti melakukan perbuatan kerusakan di muka bumi. Padahal tidak demikian. Para sahabat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menebang pohon. Untuk menebang pohon kurma yang dimiliki oleh orang Yahudi. Ketika mereka menyerang kelompok Yahudi dan mereka bertahan, lalu Allah Subhanahu wa taala izinkan bagi para sahabat, "Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha fa bi idnillahi wa liyukhziyal kafirin." Pohon yang kalian tebang atau yang kalian biarkan itu semuanya adalah atas izin Allah untuk menghinakan orang kafir. Sehingga orang Yahudi merasa bangga dengan kebun kurmanya saat kaum muslimin menyerang mereka dan mereka tidak mau untuk tunduk, maka diizinkan oleh Allah, silahkan kalian tebang pohonnya. Nah, di saat kurma mereka ditebangi oleh kaum muslimin, mereka merasa sedih. Kebun yang selama ini kita rawat ternyata sekarang dirusak. Tujuannya adalah dalam rangka menghinakan orang kafir agar mereka mau tunduk kepada kaum muslimin. Baik. Maka sebatas memanfaatkan alam dengan cara menebang pohon atau dengan cara eksploitasi alam, selama itu dilakukan secara terukur, hukumnya diperbolehkan. Lalu apa makna yufsidu fil ard? Merusak muka bumi. Merusak permukaan bumi artinya adalah bermaksiat di bumi. Ini sebagaimana tafsir yang pernah disampaikan oleh seorang ulama tabi'in bernama Abu Bakar Ibnul Ayyash. Abu Bakar Ibnul Ayyash. Beliau pernah mengatakan, "Innallaha ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila ahli al-ardi wa hum fi fasadin. Fa aslahahumullahu bi ba'thi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faman da'a ila ghairi ma da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa minal mufsidina fil ard." Sesungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad di muka bumi wahum fi fasadin, sementara kondisi penduduk bumi dalam keadaan rusak. Disebut dalam keadaan rusak kenapa, Pak? Karena mereka rusak tatanan sosialnya. Sehingga dalam masalah sosial rusak, dalam masalah kemanusiaan rusak, dalam masalah ekonomi rusak, dalam masalah akidah rusak, peribadatan rusak. Sehingga mereka dalam kondisi rusak. Serba rusak di sini artinya adalah mereka penuh dengan aneka maksiat. Fa aslahahumullahu bi ba'thi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah memperbaiki mereka dengan Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Faman da'a ila ghairi ma da'a bihi Rasulullah, maka siapa yang dia melakukan perbuatan yang menyimpang dari ajaran Rasulullah, fahuwa minal mufsidina fil ard, berarti dia termasuk di antara orang yang berbuat kerusakan. Maka definisi pelaku kerusakan adalah ketika dia menyimpang dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Muncul pertanyaan. Dari mana malaikat itu tahu kalau nanti makhluk yang akan diciptakan oleh Allah ini akan berbuat kerusakan di muka bumi, akan bermaksiat dan menumpahkan darah? Artinya satu sama lain saling berperang. Jawabannya, Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dari tabiat makhluk yang akan diciptakan. Malaikat tahu bahwasanya tabiat makhluk yang diciptakan di muka bumi, dia akan melakukan perbuatan itu. Dan ada juga yang mengatakan atas pengalaman yang sudah pernah terjadi. Pengalaman apa yang sudah pernah terjadi? Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan ditaruh di bumi, Allah sudah menciptakan jin yang mereka tinggal di bumi, lalu mereka berbuat kerusakan, berbuat maksiat. Mereka juga melakukan aneka peperangan sehingga kemudian diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi. Ada yang kemudian naik ke gunung, ada yang ke tengah laut dan seterusnya, karena mereka diusir tidak boleh untuk tinggal di dataran bumi. Baik. Namun kemudian ketika para malaikat menyampaikan ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dibandingkan kamu sesuatu yang tidak kalian ketahui. Ada sebuah rahasia yang akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasca penciptaan Adam. Ada rahasia yang akan ditunjukkan oleh Allah taala pasca penciptaan Adam, dan rahasia itu akan kelihatan dari dialog-dialog selanjutnya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke dialog berikutnya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam al-asma'a kullaha, semua nama. Nama yang dimaksud di sini apa, Pak? Para ulama ahli tafsir juga beda pendapat. Apa nama yang dimaksud di sini? Al-asma yang dimaksud dalam ayat ini. Ada yang mengatakan al-asma yang dimaksud dalam ayat ini adalah benda yang ketika itu ada di hadapan Adam. Sehingga bukan seluruh benda yang ada di alam ini, tapi benda yang ketika itu ada di hadapan Adam. Dan ada yang mengatakan yang dimaksud al-asma di sini adalah bahasa. Bahasa yang digunakan dalam percakapan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam semua bahasa. Dan ada yang mengatakan al-asma di sini adalah semua benda yang akan terjadi dari mulai penciptaan Adam sampai kiamat. Ada khilaf dalam masalah ini. Namun khilaf ini tidak mempengaruhi sisi akidah seorang hamba. Artinya Anda berpendapat A, berpendapat B, berpendapat C, semua itu adalah asumsi yang dimiliki oleh para ulama ahli tafsir, sehingga salah satu pendapat Anda ambil tidak masalah. Namun wallahu alam, kalimat ini menjadi salah satu di antara titik perbedaan para ahli bahasa. Sebenarnya bahasa itu sifatnya tauqifi ataukah hasil bentukan manusia? Saya ulang, bahasa itu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hamba ataukah proses hasil dari pembelajaran manusia? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan bahasanya bahasa itu murni pemberian dari Allah, sehingga manusia tidak menciptakan bahasa. Tapi manusia bisa berbahasa karena mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan berbahasa. Dan ini menjadi bukti gagalnya teori revolusi. Bahwa teori evolusi, bahwa teori evolusi mengatakan makhluk itu akan mengalami perubahan dalam waktu yang lama disebabkan karena interaksi dengan lingkungannya. Ini nggak benar ya. Kucing itu selalu bersama kita selama bertahun-tahun, tapi dia tidak pernah menirukan orang Jawa. Kucing Inggris bisa berbahasa Inggris, kucing Arab bisa berbahasa Arab, tidak ada. Walaupun dia membersamai manusia dalam waktu
dari mulai bayi sampai dia mati. Karena bahasa ini kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allamahul bayan. Allah ajarkan kepada manusia al-bayan. Dan menurut teori ini, maka bahasa itu adalah kemampuan asli, bukan hasil pembelajaran. Walaupun keturunan manusia dengan keturunan berikutnya dia belajar dari atasnya, belajar bahasa dari orang tuanya atau dari nenek moyangnya. Tapi asalnya dari mana orang tua atau nenek moyang ini bisa berbahasa? Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa kemampuan bahasa manusia itu dari proses belajar. Sehingga manusia bisa berbahasa A, bisa berbahasa B karena mereka belajar. Namun pendapat yang lebih tepat dalam hal ini adalah campuran. Manusia bisa berbahasa, awal mulanya adalah anugerah yang diberikan oleh Allah. Kemudian setelah itu mereka kembangkan sendiri sehingga muncul kosakata baru yang sebelumnya tidak ada. Dan ini teori yang ketiga ini yang lebih kuat, sehingga bahasa itu muncul dari hasil anugerah plus pembelajaran. Ya. Oleh karena itulah bagian dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu bisa lihat ya. Orang kalau lagi kumpul di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dengan keanekaragaman manusia. Apa saja yang beda Pak dari manusia ini Pak? Bentuk tubuhnya. Apalagi? Warna kulitnya, apalagi bahasanya, apalagi jenis makanannya. Sehingga kuasa Allah, jenis makanan orang A beda dengan orang B, jenis makanan orang B beda dengan orang C. Orang Indonesia dikasih hidangan makanan orang India gak doyan. Orang India dikasih hidangan makanan orang Indonesia gak doyan. Orang Eropa yang biasanya makan keju misalnya, yang biasanya makan roti, mereka ketika dikasih nasi gak doyan. Subhanallah. Sehingga kuasa Allah Subhanahu wa taala, manusia itu punya perbedaan dari banyak hal. Walaupun semuanya berasal dari satu jenis manusia, Adam alaihissalam. Tapi ketika mereka sudah berubah menjadi banyak sekali dan beragam, fisiknya beda, bahasanya beda, warna kulitnya beda, makanannya beda. Demikianlah kuasa Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menciptakan hamba dengan rupa yang sama tapi beda bahasa. Ketemu orang di lift, mukanya sama dengan kita, diajak pakai bahasa Indonesia nggak bisa, pakai basa Jawa nggih mboten saged, pakai bahasa Inggris juga nggak bisa. Begitu dia keluar, tahu aslinya Thailand, tahu aslinya. Sehingga kita bisa mengenali ini orang Thailand, ini orang Filipina, ini orang Malaysia, ini orang Indonesia. Dari mana? Cara dia berbahasa. Walaupun mukanya sama. Baik. Dari sinilah yang menguatkan bahwa asli bahasa itu adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada manusia. Lalu kemudian mereka kembangkan sehingga muncul kosakata baru yang sebelumnya belum ada. Dan sekarang kita banyak mendapatkan kosakata baru ya, yang dulu tidak ada. Ya. Contohnya apa Pak? Selfie misalnya. Tahun 90-an kan tidak ada ya. Bestie. Ya. Tahun 80-an sudah ada belum? Belum. Kepo. Itu mulai tahun berapa bahasa kepo itu? Sehingga muncul belakangan kosakata baru yang kita dulu nggak kenal. Ada istilah A, ada istilah B. Nah ini semuanya bagian dari contoh bahasa itu akan selalu berkembang. Baik. Thumma aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada para malaikat. Faqala, lalu Allah berfirman, anbi'uni bi asma'i haula. Ceritakan kepadaku nama-nama mereka semua ini. Qalu, maka para malaikat mengatakan,
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak punya ilmu kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Tawaduknya malaikat yang luar biasa. Pada saat mereka tidak tahu, mereka mengatakan kami tidak tahu. Dan mereka mengatakan kami tidak punya ilmu kecuali ilmu yang Kau ajarkan kepada kami. Nah, dari sinilah kelihatan. Dari sini kelihatan. Adam punya ilmu yang tidak dimiliki oleh malaikat, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan Adam lebih mulia dari sisi keilmuan dia dibandingkan malaikat. Sehingga dengan keberadaan penciptaan Adam, maka orang yang berilmu terlihat orang yang berilmu lebih afdal daripada ahli ibadah. Para malaikat ketika mereka beralasan, kenapa Kau ciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi? Mereka mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami banyak bertasbih kepadamu, mensucikan dirimu. Sehingga ibadah kami sudah ibadah yang sangat banyak. Lalu kenapa Kau ciptakan makhluk yang nanti akan berbuat kerusakan, berbuat maksiat? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku tahu sesuatu yang kalian tidak tahu. Dengan diciptakannya malaikat jadi kelihatan fadlul alim alal abid, sisi keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah. Sehingga mana yang lebih afdal antara alim dengan ahli ibadah? Alim lebih afdal. Karena punya ilmu dia lebih afdal dibandingkan sebatas orang yang rajin ibadah. Rajin ibadah itu untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau orang punya ilmu dan dia sebarkan ilmunya, diajarkan ilmunya, maka manfaatnya untuk yang lain. Baik, setelah para malaikat dalam posisi mereka tidak tahu dan Adam punya pengetahuan ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma anba'ahum bi asma'ihim qal." Ketika Adam menyampaikan apapun yang beliau tahu, nama-nama dari benda-benda tadi di hadapan para malaikat, qala, Allah Ta'ala berfirman, alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah aku telah katakan kepada kalian bahwa aku telah mengetahui rahasia langit dan bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Masih ada satu hikmah yang belum dibongkar oleh Allah dengan keberadaan penciptaan Adam. Hikmah berikutnya akan kelihatan di ayat selanjutnya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami perintahkan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, dia enggan tidak mau sujud dan dia termasuk orang kafir. Baik. Karena Adam lebih berilmu, maka Adam lebih mulia. Maka Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Pertanyaannya, sujudnya malaikat kepada Adam itu hakikatnya ibadah kepada siapa? Kepada Adam atau kepada Allah? Kepada? Kenapa? Karena sujudnya malaikat kepada Adam adalah perintah Allah. Dari sinilah kita memahami hakikat dari ibadah adalah menjalankan perintah. Apapun bentuk perintahnya. Sehingga kalau seorang istri taat kepada suami, itu hakikatnya ibadah kepada siapa? Karena itu perintah Allah. Rakyat taat kepada pemimpin, hakikatnya ibadah kepada Allah. Karena ini yang diperintahkan oleh Allah. Sebagian manusia diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada manusia yang lain, agar dinamika kehidupan ini bisa berjalan dengan normal. Maka para malaikat sujud kepada Adam bukan karena ibadah kepada Adam, tapi karena perintah Allah. Baik, Pak, sujud semacam ini apakah tidak termasuk kesyirikan, Pak? Kan kita tidak boleh sujud kepada sama manusia.
Dan sujud kepada sesama manusia itu kesyirikan. Nah, disinilah kita perlu membedakan makna dari kata sujud itu. Sujud bisa bentuknya adalah sujud lit takrim dan bisa bentuknya sujud lil ibadah. Sujud bisa bentuknya sujud untuk penghormatan, dan yang kedua sujud untuk ibadah. Sujud untuk ibadah hanya boleh untuk Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan ibadah hanya boleh untuk Dia. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu menetapkan kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Maka sujud ibadah kepada selain Allah syirik besar. Sedangkan sujud lit takrim, sujud untuk memuliakan, ini bukan sujud ibadah. Sujud yang tujuannya memuliakan orang yang lebih mulia. Seperti sujudnya saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Seperti sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam. Sudah? Nah, sujud yang fungsinya lit takrim, yang tujuannya untuk memuliakan, dalam syariat Nabi Muhammad SAW seperti ini sudah dihapus. Karena itu Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartun nisa ayyasjuda ila zaujiha." Kalau aku boleh memerintahkan manusia sujud kepada manusia yang lain dalam rangka penghormatan, maka aku akan perintahkan para wanita untuk sujud kepada suaminya. Namun mengingat sujud takrim ini dalam syariat Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada, maka praktek seperti ini tidak diperbolehkan. Sehingga kita tidak boleh punya pemahaman seperti ini. Oh, sujud itu dulu, sujud kepada selain Allah dulu bukan syirik, sekarang syirik. Nah, pemahaman seperti ini keliru. Karena tidak ada perubahan status perbuatan. Dulu bukan syirik, sekarang syirik. Atau dulu syirik, sekarang bukan syirik. Seperti itu tidak ada. Syirik selamanya akan syirik. Sebab bagian dari prinsip ajaran para nabi semuanya seragam. Dari mulai nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir. Bisa dipahami insyaAllah? Baik. Terus sujud yang dilakukan oleh malaikat kepada Adam itu bukan sujud ibadah, maka tidak dihukumi sebagai syirik, tapi sujud penghormatan. Dan sujud penghormatan diperbolehkan kepada para nabi masa silam sebagai bentuk penghormatan kepada para nabi. Nah, selanjutnya, iblis tidak mau sujud. Para malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Kalimat ini sebagian orang salah paham. Lalu mereka mengatakan bahwa iblis termasuk di antara bagian dari malaikat. Iblis termasuk di antara bagian dari malaikat. Kenapa? Karena dia dikecualikan dari kata malaikat. Sebagai contoh, coba Bapak perhatikan kalimat berikut ini. Semua siswa hadir kecuali Pak Guru. Kalimat itu salah atau betul? Salah. Kenapa? Guru bukan siswa. Baik. Semua siswa hadir kecuali Budi. Berarti Budi siswa atau bukan? Siswa. Baik. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Berarti iblis malaikat. Salah atau betul? Iblis bukan malaikat. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Berarti kalimat ini salah atau betul? Salah. Ini ayat Al-Quran. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Iblis itu malaikat yang dikutuk. Iblis itu malaikat atau bukan? Bukan. Kenapa iblis bukan malaikat? Coba kita lihat. Asal penciptaan malaikat itu dari mana? Dari nur, dari cahaya. Sedangkan iblis dari jin, dari api. Makanya pada waktu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda id amartuk?" Wahai iblis, kenapa kau enggak mau untuk sujud ketika aku perintahkan kamu? Apa jawab iblis?
Qala ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dia dari tanah. Maka iblis mengakui asal penciptaannya dari mana? Api. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya iblis bukan malaikat. Karena malaikat diciptakan dari nur, dari cahaya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya. Seperti di surat Al-Kahfi. Pada waktu iblis menolak untuk sujud, Allah mengatakan kana minal jinni. Iblis itu dari golongan jin. Nah, sekarang kembali kepada kalimat tadi. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Terus gimana menafsirkan kalimat ini? Nah, disinilah ada rincian yang diberikan oleh para ulama bahwa pengecualian itu ada dua bentuk. Pengecualian itu ada dua bentuk. Ada pengecualian yang selaras yang disebut dengan istisna muttasil. Ada pengecualian yang tidak selaras yang disebut dengan istisna munfasil. Istisna muttasil itu gimana Pak? Pengecualian yang selaras. Contohnya tadi, semua siswa hadir kecuali Budi. Berarti Budi termasuk siswa. Ini namanya apa? Istisna muttasil. Kalau istisna munfasil yang tidak selaras, contohnya semua siswa hadir kecuali Pak Guru. Padahal Pak Guru bukan siswa. Tapi kalimat ini benar. Kalimat ini benar. Nah, untuk istisna munfasil semacam ini yang tidak selaras diterjemahkan dengan akan tetapi. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis. Semua malaikat sujud, akan tetapi iblis tidak mau sujud. Baik, disitulah arti dari istisna munfasil. Sudah? Kita lanjutkan ya. Pada posisi ketika iblis tidak mau sujud, apakah berarti iblis itu lebih baik dari malaikat? Sebagian orang yang ada yang mengatakan iblis itu adalah makhluk yang menjaga tauhid pertama kali. Makanya iblis tidak mau sujud kepada Adam. Sedangkan malaikat sujud kepada Adam. Karena iblis tidak mau meletakkan dahinya di muka makhluk. Dia hanya mau meletakkan dahinya di hadapan Allah. Dan ada banyak alasan-alasan yang lain yang itu semuanya hanyalah eksperimen untuk beralasan. Tapi ini salah. Sebab iblis sendiri sudah menyampaikan alasannya ketika ditanya oleh Allah. Saat iblis ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Apa alasanmu sehingga kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan?" Apa jawaban iblis? "Ana khairum minhu." Aku lebih baik daripada Adam. Ternyata yang terpendam dalam batin iblis, dia merasa lebih baik daripada Adam disebabkan karena asal penciptaan. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Baik. Merasa lebih baik karena alasan asal penciptaan ini tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Sebab asal penciptaan itu di luar pilihan manusia. Sehingga karena dia di luar pilihan manusia, berarti itu bukan prestasi. Karena di luar pilihan makhluk, berarti itu bukan prestasi. Allah mau ciptakan kamu dari api, Allah mau ciptakan kamu dari tanah, dari cahaya, terserah Allah. Itu bukan prestasi kamu. Maka orang tidak boleh merasa dia lebih berprestasi gara-gara dia mendapatkan asal tertentu yang menurut dia itu lebih unggul daripada yang lain. Makanya kita tidak boleh merasa lebih baik, lebih unggul dibandingkan yang lain karena alasan nasab. Sebab nasab itu di luar pilihan. Nasab itu di luar pilihan. Baik, nasab itu prestasi atau bukan, Pak? Kenapa bukan prestasi? Karena di luar pilihan. Orang mau lahir jadi anak keturunan A, anak keturunan B, anak keturunan C, di luar pilihan bayi ini. Bapak sebelum lahir milih dulu nggak, Pak?
Bapak mau lahir dari rahimnya siapa? Nggak bisa milih. Sehingga merasa bangga dengan sesuatu yang itu bukan prestasinya, berarti dia bangga dengan sesuatu yang itu menjadi kebanggaan iblis di masa silam. Makanya ada orang yang merasa bangga karena dia punya nasab, dia berasal dari A, dia berasal dari B dan seterusnya. Ini melestarikan budaya jahiliyah, budaya iblis. Lah apa hubungannya kau merasa lebih unggul dibandingkan yang lain, sementara itu di luar prestasi kamu, itu bukan prestasi kamu. Karena itulah Nabi SAW menegaskan, orang Arab tidak lebih afdal daripada orang non-Arab, yang berkulit putih tidak lebih afdal daripada yang berkulit hitam, karena semuanya adalah makhluk Allah dan yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Takwa itulah prestasimu, bukan nasabmu. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Waman batta'a amaluh lam yusri bihi nasabu." Siapa yang telat amalnya, maka dia tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Baik. Lalu kemudian iblis tidak terima, sehingga dia bersumpah akan menyesatkan Adam berikut anak keturunannya, karena dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dia diperintahkan sujud kepada Adam dan dia nggak mau. Baik, jamaah, pada posisi inilah terjadi permusuhan yang pertama kali muncul dalam penciptaan manusia. Permusuhan yang terjadi antara siapa? Iblis dan Adam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika mengusir iblis, maka iblis berusaha gimana caranya biar Adam juga diusir. Apa yang dilakukan oleh iblis ketika itu? Dia mengambil celah dari sisi mana yang bisa digunakan untuk mempengaruhi Adam sehingga Adam diusir oleh Allah dari surga. Ada satu perjanjian antara Adam dengan Allah, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kau jangan dekati pohon ini, nanti kau akan jadi orang zalim. Baik. Lalu iblis mengambil sisi celah itu. Gimana caranya biar Adam mendekati pohon itu? Apa godaan iblis yang diberikan kepada Adam? Apa yang godaan iblis yang diberikan kepada Adam? Godaan apa? Apa alasan yang disampaikan oleh iblis untuk mempengaruhi Adam biar Adam mau mendekat ke pohon itu? Bisa kekal di surga. Dan itu yang diharapkan oleh Adam. Muncul pertanyaan, iblis kan sudah diusir dari surga, Pak. Bagaimana cara dia bisa menggoda Adam yang berada di dalam surga? Ada banyak versi yang disampaikan oleh ahli tafsir dalam masalah ini. Dan yang masyhur adalah iblis ini masuk ke dalam mulutnya seekor ular. Ular ini dulunya punya kaki. Jadi Bapak bayangkan seperti naga, ya. Dia punya kaki. Iblis masuk ke dalam ular tadi, kemudian ular tadi masuk ke dalam surga. Dalam posisi dia dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu bahwasanya ada iblis di situ. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, agar takdir Allah terjadi setelahnya. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian iblis membisikkan, apa kalimatnya? Manahakuma antilkuma syajara illa antakuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kenapa Allah melarang kalian berdua untuk mendekati pohon itu? Alasannya adalah agar kalian tidak kekal di surga atau agar kalian tidak jadi malaikat. Illa antakuna malakaini aw takuna minal khalidin. Allah melarang kamu mendekati pohon itu karena Allah tidak ingin kau jadi malaikat atau kau kekal di pohon ini, di surga ini. Karena itu penyebutan pohon larangan itu dengan syajaratul khuldi ini istilah dari iblis untuk mempengaruhi Adam. Bahwa ini adalah pohon kekekalan, kalau kau menikmatinya maka nanti kau akan kekal di surga.
Dan itu yang diharapkan oleh Adam. Itu yang diharapkan oleh Adam. Bisa kekal di surga. Adam berharap tidak diusir dari surga. Maka Adam diberitahu oleh iblis, kalau kau makan pohon itu, maka kau akan abadi di surga. Nah, sebagian ahli tafsir mengatakan, kenapa Adam bisa percaya kepada bisikan ini? Padahal Adam sudah mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, "Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa." Jangan sampai iblis itu mengusir kalian dari surga sehingga nanti kamu jadi orang yang celaka. Tapi kenapa dia mau dengan tipuan seperti tadi? Karena iblis itu bersumpah. Iblis bersumpah. Iblis bersumpah ketika mau mempengaruhi Adam, "Wa qasamahuma inni lakum ala minan nasihin." Iblis bersumpah di hadapan Adam dan Hawa kalau dia adalah sebagai pemberi nasihat. Adam memahami tidak mungkin ada yang berani bersumpah di surga kecuali benar. Tidak mungkin ada yang berani bersumpah ketika di surga kecuali benar. Itu yang kemudian melatar belakangi kenapa Adam mau menuruti ajakan iblis. Akhirnya Adam makan pohon itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengusirnya karena dia telah melanggar kesepakatan. Sudah? Faqulna bitu jami'an. Lalu Allah Subhanahu wa taala merintahkan, turunlah kalian semua ke muka bumi. Adam diturunkan, Hawa diturunkan, iblis diturunkan, dan ular juga diturunkan. Dan masing-masing diberi hukuman oleh Allah taala. Hukuman untuk iblis, dia tidak akan diampuni selamanya. Hukuman untuk Adam, dia harus jadi kerja, harus susah payah di muka bumi untuk bertahan hidup. Hukuman untuk Hawa, dia mengalami haid. Hukuman untuk ular, kakinya dihilangkan. Sehingga dia berjalan di atas perutnya. Wa minhum may yamshi ala batni. Di antara makhluk Allah ada yang berjalan di atas perutnya. Sudah? Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian akan memusuhi sebagian yang lain. Sehingga empat ini ketika turun di muka bumi, mereka saling bermusuhan. Empat ini ketika mereka turun di muka bumi, kata Allah, ba'dukum li ba'din adu. Kalian akan menjadi musuh bagi yang lain. Maka manusia bermusuhan dengan ular. Ya? Manusia bermusuhan dengan iblis dan bala tentaranya dan setan. Permusuhan manusia dengan ular adalah adawatun tabi'iyah. Permusuhan karena karakter. Sehingga yang satu menganggap ini berbahaya bagi dia, yang ini juga menganggap benda ini berbahaya bagi dia. Akhirnya mereka saling bermusuhan. Sedangkan permusuhan manusia dengan iblis adalah adawah diniyah, permusuhan karena agama. Nah, permusuhan karena tabi'iyah memungkinkan untuk terjadi perubahan ketika tabiat itu dicabut oleh Allah. Dan itu terjadi di akhir zaman ketika Nabi Isa alaihissalatu wassalam sudah diturunkan oleh Allah di muka bumi. Kemudian Dajjal terbunuh, lalu Ya'juj dan Ma'juj sudah dihabiskan. Kemudian manusia tinggal di muka bumi ini dalam keadaan serba sejahtera. Sampai ular tidak ganggu anak, sehingga anak kecil bermain ular, mereka tidak saling ganggu. Ular tidak gigit anak kecil, anak itu tidak bertindak jahat kepada ular, karena tabiat permusuhannya dicabut oleh Allah. Sedangkan permusuhan karena agama selamanya akan terjadi sepanjang agama itu masih ada. Maka permusuhan manusia dengan iblis, dengan setan terus akan terjadi sampai semua manusia agamanya seragam, kafir semuanya. Dan manusia agamanya seragam, kafir semuanya, itu di akhir zaman. Ketika Allah Subhanahu wa taala mematikan semua mukmin, maka yang tinggal di muka bumi ini tinggal orang kafir. Dan di saat itulah godaan iblis sudah tidak berlaku lagi, karena semuanya sudah kafir. Tapi sepanjang agama ini masih ada, maka iblis berusaha memusuhi manusia dengan cara menggodanya, dan manusia berusaha untuk menghindari iblis dengan mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan setan. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik,
karena sudah banyak yang merem, maka kita akhiri sampai di sini. Kita baca doa penghilang ngantuk. Apa doa penghilang ngantuk, Pak? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Betul? Ada diskusi enggak? Enggak ada. Oh, boleh. Ya, diberikan kesempatan barangkali dari bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang mau tanyakan. Oh, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya. Ada yang mungkin saya terdapat tentang tafsir bagaimana malaikat itu kan makhluk yang taat kepada Allah, tapi mempertanyakan kepada Allah. Itu tafsirnya gimana, Ustaz? Yang di awal itu kenapa sampai mempertanyakan? Padahal malaikat itu makhluk yang taat. Baik. Para malaikat bukankah dia adalah makhluk yang taat? Namun mengapa mereka mempertanyakan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah hendak menciptakan manusia, hendak menciptakan khalifah di muka bumi? Ada kaidah baku yang dia tidak boleh berubah. Dan ada kasus yang terkadang nampaknya bertentangan dengan kaidah baku tadi. Kaidah baku tentang sifat malaikat, Allah Subhanahu wa taala menyebut malaikat gimana? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap perintah apapun yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka mengerjakan apapun yang Allah perintahkan kepadanya. Sehingga sifatnya malaikat tidak pernah maksiat dan tidak pernah meninggalkan perintah. Tidak melanggar larangan dan tidak meninggalkan perintah. Itu sifatnya malaikat. Baik, lalu bagaimana dengan kasus malaikat yang bertanya kepada Allah? Kenapa engkau ya Allah akan menciptakan seperti ini? Ada dua pendekatan yang bisa kita lakukan yang disampaikan oleh para ahli tafsir. Yang pertama adalah bahwa malaikat bertanya itu untuk mencari tahu hikmah. Malaikat bertanya untuk mencari tahu hikmah. Sehingga malaikat pengen tahu hikmah apa di balik itu. Padahal ya Allah, sudah pernah ada makhluk sebelumnya yang tinggal di muka bumi dan mereka bertindak jahat. Apakah kemudian nanti ketika kau ciptakan makhluk yang baru yang tinggal di muka bumi, khalifah pengganti makhluk sebelumnya, dia nanti akan berbuat yang sama? Karena sebagaimana makhluk sebelumnya. Maka di sini malaikat tanya hikmah. Tapi sampai pada titik itu Allah masih merahasiakan. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada apa yang kalian tidak tahu. Yang kedua, pendekatan yang kedua, malaikat bertanya semacam ini menjadi bukti bahwasanya sebatas mempertanyakan rencana itu tidak masuk kategori maksiat. Sehingga seorang anak diberitahu sama bapak, ini anak yang berbakti kepada orang tuanya, sopan kepada orang tuanya. Kemudian suatu ketika bapaknya memberitahu, besok bapak mau berangkat ke kota A. Terus anak bertanya, Pak, kenapa berangkat ke kota A, Pak? Di kota A itu banyak maling, banyak pencopet, nggak aman dan seterusnya. Ya? Apakah berarti anak ini hilang kebaktiannya gara-gara pertanyaan seperti itu? Tidak. Karena anak ini tidak menghalangi, tapi anak ini bertanya tentang latar belakang. Dan ini tidak termasuk bagian dari durhaka dan kemaksiatan. Wallahu a'lam. Baik. Ada satu hal yang tadi belum sempat kita angkat ya. Iblis itu ahli ibadah. Iblis ini ahli ibadah. Namun Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa di hati iblis menyimpan sifat ujub yang besar. Sebelum Allah ciptakan Adam, ujub ini enggak kelihatan. Sehingga ujub baru kelihatan ketika Allah perintahkan mereka untuk sujud kepada Adam. Barulah ujubnya kelihatan. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Sehingga sombongnya keluar, ujubnya keluar. Dari situlah kita bisa melihat pernyataan Allah Subhanahu wa taala, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum
taktumun. Aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Sehingga beribadah kepada Allah dipenuhi dengan rasa ujub, itu bisa menjadi penyebab kegagalan orang untuk mendapatkan pahala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh orang yang ibadah, namun hatinya terisi dengan kesombongan, dan ujub itu bagian dari kesombongan. Wallahu a'lam. Dari akhwat ada yang mau bertanya, dipersilakan. Sekali lagi untuk akhwat yang mau bertanya di WA. Kan maksudnya dia pakai mic dulu. Oh, sudah berbicara. Iya, tidak masuk ya. Enggak masuk ke sini. Lewat WA gitu ya. Untuk pertanyaan dari akhwat yang lewat mic ini tidak terdengar di ikhwannya. Cek. Cek. Oke, lewat WA. Lewat WA Ustaz sudah masuk. Pertanyaan dari akhwat Ustaz, untuk iblis apakah sifat atau wujud? Untuk iblis apakah itu sifat atau wujud? Udah masuk? Ya, sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Iblis itu merupakan sifat jin atau wujud jin menjadi iblis. Kemudian yang kedua, sejak awal apakah berarti iblis itu menggoda, tidak berwujud, tidak menunjukkan wujud kepada Adam, tetapi membisikkan ke dalam dada Adam. Demikian Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Iblis itu sesuatu yang berwujud ataukah sifat. Ada 3 istilah. Ada setan, ada jin, ada iblis. Untuk yang pertama yaitu jin dulu ya. Jin ini jenis makhluk. Wa khalaqal janna mim marijin min nar. Allah menciptakan jin min marijin min nar, dari nyalanya api. Marijin min nar itu ditafsirkan oleh sebagian ulama bagian ujung dari api, lidah api, itu namanya marijin min nar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan Dia menciptakan jin min marijin min nar, dari lidahnya api. Dan Allah menyebut iblis itu kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Dia berasal dari golongan jin. Dia berasal dari golongan jin. Sehingga iblis dengan jin itu hubungannya apa, Pak? Seperti Adam dengan manusia. Adam itu wujud atau tidak? Wujud. Adam itu siapa, Pak? Manusia pertama. Namanya Adam. Nah, apakah iblis juga jin pertama yang namanya iblis? Dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan iblis adalah jin pertama, sebagaimana Adam adalah manusia pertama. Namun ada yang mengatakan iblis bukan jin pertama, hanya saja iblis itu dari golongan jin. Maka iblis adalah jin yang bernama iblis. Iblis adalah salah satu jin yang bernama iblis. Baik. Selanjutnya dengan setan, apa hubungannya?
setan itu sifat. Maka sesuatu yang nakal, yang suka bangkang, tidak mau nurut, bisa disebut dengan setan. Disebut setan dari kata syatuna yashtunu yang artinya ba'uda, jauh. Sehingga dia dikatakan sebagai setan karena dia dijauhkan dari rahmat Allah. Dia dijauhkan dari rahmat Allah. Baik, maka setan bisa berlaku untuk binatang. Binatang pembangkang disebut setan. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menunggangi seekor kuda atau binatang, tapi dia meronta-ronta, nggak bisa tenang. Lalu Umar mengatakan, kenapa kau kasih setan kepada aku? Sehingga binatang yang tidak mau nurut disebut setan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia yang tukang maksiat disebut setan. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang membisikkan di hati manusia dari golongan jin dan manusia. Sehingga manusia yang pembangkang juga bisa disebut sebagai setan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah iblis tidak pernah menampakkan diri kepada Adam? Wallahu alam, mengenai apakah Adam melihat iblis atau tidak, kami tidak tahu. Namun dalam peristiwa ketika mereka diperintahkan untuk sujud kepada Adam, sifatnya fisik yang sujud, bukan bayangan yang sujud atau sesuatu yang misalnya abstrak sujud, tidak. Tapi benda konkret yang sujud di hadapan Adam. Dan iblis ketika itu nggak mau sujud. Nah, apakah ketika iblis nggak mau sujud, Adam melihat peristiwa iblis nggak mau sujud itu ataukah tidak? Wallahu alam, kita tidak tahu. Namun yang jelas bahwasanya iblis itu sesuatu yang berwujud. Apakah Adam melihat iblis secara langsung ataukah tidak? Kita tidak mendapatkan keterangan tentang itu. Namun ketika iblis menggoda Adam yang berada di surga, ya, dalam beberapa keterangan disebutkan bahwasanya iblis itu masuk melalui ular, sebab dia sudah diusir, tapi dia kembali masuk untuk menggoda Adam dengan cara terhina, maka dia masuk melalui mulut ular. Setelah sampai di dalam, iblis menggoda Adam, dan Adam tahu kalau ini adalah godaan dari iblis, dan itu suara yang didengar oleh Adam, bukan disematkan ke dalam hatinya Adam. Makanya ada dialog bersumpah, ada dialog kemudian memberitahu kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Itu bentuknya adalah suara yang didengar oleh Adam, kemudian mempengaruhi kondisi batin Adam. Wallahu a'lam. Baik, ini hadiah untuk penanya dari ibu-ibu tadi. Oh, sudah ada. Satu lagi. Baik, satu lagi hadiah. Pertanyaannya ya. Sebutkan tanggal lahirnya Adam. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Sebutkan nama istrinya Adam. Siti. Ada Sitinya, Pak? Namanya Hawa. Hawa itu tulisannya gimana? Tulisan Arabnya. Ha sama wawu. Baik, dapat hadiah ya. Hawa. Tulisannya ha, wawu, alif, hamzah. Hawa. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon